Orang yang punya dua kompetensi ini nanti disebutnya seorang yang waskito. Jadi orang yang bisa membaca, kamu belum cerita dia sudah bisa menebak. Kamu kesini utang mesti ya. Itu waskito namanya. Kita belum cerita, dia sudah bisa menebak apa yang kita inginkan. Isi pikiran kita terbaca. Mungkin dilihat dari kerut wajah kita, dilihat dari gaya ngomong kita, dia langsung bisa menebak. Orang ini namanya waskito. Meskipun nanti di level tertingginya kewaskitoan ini kalau dalam agama kita menyebutnya ma'rifat. Pengetahuannya tidak sekedar membaca ayat-ayat alam sunatullah saja, tapi dapat informasi langsung dari Tuhan, dari Allah. Ini orang menyebutnya ma'rifat. Kita kadang menyebutnya orang yang punya ilmu laduni. Infonya langsung dianugerahkan oleh Allah. Orang Jawa menyebutnya waskito. Ada yang namanya waskito malam hari ini. Kalau ada sudah satu langkah menang, kamu tinggal mewujudkan namamu saja. Nah, baik. Cara pandang sejarah versi Jawa dari orang-orang yang waskito ini ada world view yang dulu pernah kita bahas 1 bulan tentang falsafah Jawa kelihatannya ya. Yaitu namanya cokro manggilingan. Jadi cokro manggilingan itu wolak-waliin zaman itu, perputar cokro itu seperti senjatanya Krishna itu yang berputar, itu yang manggilingan, yang berputar. Jadi seperti roda, seperti cakra yang berputar. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hidup itu seperti roda yang berputar. Itu kalau dalam bahasa Jawa, filosofinya cokro manggilingan. Kadang di atas, kadang di bawah. Tidak ada orang yang di atas terus, tidak ada yang di bawah terus. Kemarin minggu pertama Spengler meramalkan bahwa Barat nanti pada saatnya juga akan susut kok ke bawah kok. Tidak mungkin dia di atas terus. Kemudian Malik bin Nabi juga begitu. Sekarang umat Islam baru di bawah, dulu umat Islam di atas. Dan akan seperti itu sejarah. Tidak ada orang yang jaya terus, tidak ada yang terpuruk terus. Akan selalu ada perputaran. Nah, untuk bisa menyikapi cokro manggilingan sekaligus membangun pribadi yang waskito, yang mampu punya kecerdasan dan kejelian, prosesnya 2. Yang pertama ngelmu, yang kedua laku. Nah, yang kita lakukan malam hari ini jenis ngelmu, belajar, mencari wawasan, nambah pengetahuan. Yang mungkin jarang dan sulit kita lakukan aspek lakunya. Nah, padahal ini satu paket. Makanya dulu mungkin kita pernah belajar satu quotes dalam peribahasa Jawa yang bunyinya ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Jadi berilmu itu tuntasnya dengan laku. Laku ini bisa bermakna 2. Bisa bermakna tirakat dalam prosesnya, bisa juga bermakna implementasinya. Maksudnya apa? Yang pertama, ngelmu itu harus disertai laku. Sepanjang kita belajar, ayo kita ada tirakatnya. Jangan nyari seneng saja. Apalagi ditambah maksiat, ditambah bohong, ditambah curang, ilmumu tidak akan nyampe puncak. Jadi sering saya ilustrasikan ya, kenapa sih Pak? Kan yang penting meskipun saya bohong, ilmunya tetap bisa masuk. Wawasannya juga tetap bisa masuk. Saya melakukan kejahatan apapun kan tetap bisa saya pahami. Saya nyontek pun kan tetap bisa paham.
Cara berpikirnya tidak begitu. Cara berpikirnya adalah ilmu yang mau masuk itu kan masuk dalam dirimu. Jadi diri kita ini wadahnya. Jadi diri kita ini akan nanti ditempati ilmu. Ini logika wadah dan isi dalam filsafat Jawa. Loh, kalau wadahnya kotor, meskipun diisi hal-hal baik, hal-hal putih, hal-hal positif, ya nanti yang jernih yang kita masukkan akan jadi kotor juga. Kenapa? Wadahnya kotor. Kalau batinmu masih penuh kesombongan, dapat ilmu masuk. Loh, ilmu ini akan jadi kendaraan untukmu jadi orang sombong. Kalau kamu penuh kedengkian, ya ilmu ini akan jadi alatmu mendengki orang. Itulah kenapa ilmu kuwi harus plus laku. Laku pembersihan diri, kalau dalam bahasa agama tazkiyatun nafas. Biar wadahnya bersih. Jadi ini untuk teman-teman ya mungkin dosenmu tidak ngerti kamu curang. Dosenmu tidak tahu kamu ngopi saja dari Google, dari ChatGPT dan lain-lain. Tapi masalahnya tidak sekedar nilai. Kalau sekedar nilai sebenarnya nggak terlalu rumit. Kamu sowan saja sama dosennya sambil nggawa salak 10 kilo mungkin aman. Tapi ini loh wadahmu yang kotor. Kamu tidak sadar merusak yang lebih berharga daripada sekedar nilai. Yaitu apa? Jiwamu. Eman-eman. Alah Pak, besok dibersihkan lagi. Tidak sesimpel itu. Karena memperbaiki yang sudah rusak itu jauh lebih berat. Nah, ini mungkin jadi bekal kalian ya. Kalau begitu mending nilai jelek ya Pak daripada curang. Ya mending tidak curang dan nilaimu bagus. Berarti belajar yang lebih serius. Kita sering melalaikan hal kecil-kecil gini. Padahal Al-Quran itu jelas bilang ya, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kejelekanmu sekecil apapun pasti nanti ada efeknya dan kamu akan melihat, merasakan. Kebaikan juga begitu. Alah Pak, saya tadi ngehack itu cuma iseng saja kok Pak. Iya sih. Mungkin kamu tidak sadar seneng-senengmu itu efek buruknya nanti akan kamu rasakan. Jadi maka ngelmu harus disertai laku. Itu makna pertama. Makna kedua, ngelmu kelakone kanthi laku ya tentu saja jangan cuma berhenti di pengetahuan. Wujudkan dalam amalan, dalam tindakan, dalam perbuatan. Jangan sekedar ceramah tentang kejujuran, jujurlah. Jangan sekedar menasehati tentang keberanian, kamu sendiri harus berani. Itu ngelmu kelakone kanthi laku. Jangan ngeritik orang saja, mbok yo yang kritis, mbok yo yang jeli dan lain sebagainya. Kamu sendiri jadilah orang yang kritis. Itu ngelmu kelakone kanthi laku.